wa manaru sabilul jannah yarfa'ullahu bihi aqwaman fayaj'aluhum fil khairi qadatan sadatan hudatan. Yarfa'ullahu bihi, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat bihi, dengan ilmu tersebut, aqwaman, golongan-golongan, kaum-kaum. Nah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala memakai yakni Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Beliau memakai fi'il mudhari', ya, yarfa'ullah, bukan rafa'ullah. Kalau rafa'ullah, Allah telah mengangkat, tapi yarfa'ullah yakni terus berlangsung, sama seperti innallaha wa malaikatahu yusholluna, bukan shollu telah bersolawat. Kalau telah usai, sudah selesai. Tapi yusholluna akan selalu berlangsung sampai kapanpun akan bersolawat. Nah, yarfa'ullah, Allah mengangkat derajat, sedang mengangkat dan akan selalu mengangkat, tidak berhenti mengangkat derajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kaum, golongan, bihi, dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu tadi Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat golongan-golongan, kaum-kaum siapapun. Di sini nggak dibilang hanya Habib saja, di sini nggak dibilang hanya kiai saja, di sini nggak dibilang hanya ustadz saja, di sini nggak dibilang hanya suku Arab saja, di sini nggak dibilang hanya suku Ajam saja, di sini nggak dibilang hanya yang warna kulit hitam saja, di sini nggak dibilang hanya yang warna kulit putih, hanya warna kulit coklat, tapi aqwam, semua kaum. Allah angkat derajatnya dengan ilmu. Makanya kan udah sering dikatakan, yakni tidak ada derajat yang lebih tinggi selain Nabi dan Rasul, setelah para Nabi dan Rasul. Ma'at yakni ma syai'un a'azza min al-ilm. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih tinggi daripada ilmu, yang lebih mulia daripada ilmu, yang lebih agung daripada ilmu, yang lebih utama daripada ilmu. Yarfa'ullah, Allah mengangkat derajat para kaum-kaum. Dengan ilmu tadi Allah mengangkat derajat mereka. Sebagaimana dikatakan di sini, yakni yarfa'ullahu ahlal ilm ala man siwahum bi darajatin katsirah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yarfa'ullahu ulama yaumil qiyamah ala sa'iril mu'minina bi sab'ina darajat ma baina darajatayn masiratu 500 jam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pada hari kiamat nanti. Ya, Allah angkat derajatnya dibandingkan dengan mukmin-mukmin yang lain bisa bermi'ati derajat, dengan 700 derajat. Jadi ibarat kata ada orang mukmin tapi nggak berilmu, dia 1 derajat. Orang yang berilmu, orang alim mendapatkan 700 derajat. Ma baina darajataini masiratu 500 jam. Di antara derajat yang pertama dengan derajat yang kedua, di antara derajat kedua sampai derajat ketiga, dari derajat ketiga sampai ke derajat keempat, terus sampai ke 700. Jadi ma baina darajataini, di antara salah satu derajat, di antara salah satu derajat dengan derajat yang lain, dari derajat pertama ke derajat kedua, itu jaraknya 500 tahun perjalanan kaki. Lihat begitu mulianya ilmu. 700 derajat.
Dari derajat pertama ke derajat kedua 500 tahun. Dari derajat kedua ke derajat ketiga jaraknya 500. Jadi beliau-beliau para ulama, para orang alim udah masuk surga duluan. Kita masih ngerangkak dengan jarak yang begitu lama. Begitu mudah, begitu agung Allah mengangkat derajat beliau. Ya, jadi kaum-kaum dulu. Fayaj'aluhum fil khairi qadatan sadatan hudatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka kaum-kaum dari yang Allah angkat derajatnya itu, Allah jadikan mereka di dalam kebaikan sebagai apa? Sebagai qadatan sadatan hudatan, sebagai pembimbing, sebagai pemimpin, sebagai penunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Itu kan berapa banyak orang Imam Syafi'i? Apakah ayah Imam Syafi'i seorang ulama? Bukan. Sayyidina Idris itu bukan ulama. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Imam Syafi'i pada derajat yang tinggi. Ada kan orang yang alim, ibn alim, ibn alim, ibn alim. Imam Syafi'i kan ayah beliau bukan orang alim. Imam Ghazali, ayah beliau bukan orang alim. Makanya lafaz Al-Ghazali, laqab Al-Ghazali itu kan ulama beda pendapat. Ya. Ada yang bilang Al-Ghazali itu adalah nisbatnya diambil dari nama daerah tempat beliau. Tapi dibantah oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala. Al-Imam Al-Zahabi mengatakan, aku telah menelusuri semua kota tempat, tidak ada kota tempat desa yang bernama Ghazal. Nah, berarti yang paling muhtamad Ghazal itu diambil lakopnya Ghazal, nisbatnya, penyandarannya karena keluarga beliau, ayah, ibu, paman beliau itu tukang sol, tukang jahit. Itu maksud gak? Itu paham gak ya arah maksud? Yakni Allah mengangkat derajat kaum ini. Jadi Allah nggak lihat bapaknya siapa, kakek kita, enggak. Tapi Allah angkat dia dengan ilmu tadi. Sayyidina Idris bukan ulama. Sayyidina Muhammad, abahnya Imam Ghazali, bukan ulama. Tetapi Imam Ghazali bisa menjadi ulama besar. Mujaddidul Islam bila khilaf. Imam Syafi'i bisa menjadi yakni min kibaril a'immatil arba'ah yang terbesar seluruh dunia mazhabnya. Tapi jangan salah. Loh, kok bisa Sayyidina Idris melahirkan seorang anak seperti Imam Syafi'i walaupun beliau bukan ulama? Satu waktu Sayyidina Idris, abahnya Imam Syafi'i, beliau duduk di sungai. Ketika beliau lagi duduk di sungai, tiba-tiba ada tufah. Nah, ulama ini beda pendapat. Ada yang bilang tufah, ada yang bilang rumman, ada yang bilang buah delima, ada yang bilang buah apel. Ini buah ngalir ikutin arus sungai. Diambil sama Sayyidina Idris, beliau makan. Setelah beliau makan, sadar beliau, ya Allah, ini buah yang aku makan ini. Anak pakai istilah buah lah ya, karena ulama kan beda pendapat. Ada yang bilang apel, tufah, ada yang bilang rumman, delima. Ya Allah, aku makan buah ini. Ini buah pasti ada yang punya. Padahal itu halal. Karena jatuhnya udah jatuh, itu buah jatuh kemudian mengalir, itu jatuhnya udah halal. Tapi beliau tidak mau perkara yang syubhat. Al halal bayyin, wal haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Nah, di antara keduanya adalah perkara yang syubhat, abu-abu, halal haramnya nggak jelas. Beliau nggak mau, sehingga apa? Sehingga beliau telusuri kan arus sungai ke arah sini. Berarti
jatuhnya buah pasti daerah sana. Beliau telusuri terus sampai dapat kebun buah itu. Ketika beliau dapat kebun buah itu, beliau bertemu, beliau berjumpa dengan yang memiliki kebun tersebut. Beliau berkata, ada buahmu yang jatuh, kemudian mengalir di sungai, kemudian buahmu ini aku makan, tapi aku baru sadar karena ini perkara syubhat. Aku pengen minta ridhomu, aku pengen minta halal. Apa kata yang punya kebun? Kalau kamu pengen minta ridhoku, pengen minta halalku, kamu harus bekerja di sini selama 1 tahun. Beliau rela, beliau ridho bekerja selama 1 tahun menjadi tukang kebun hanya demi minta halal dan minta ridhonya 1 gigitan buah yang beliau makan. Udah cukup, setahun berlalu, ditambah lagi, tambah setahun lagi baru halal. Berlewat 2 tahun, tambah setahun lagi, baru halal. Sampai 3 tahun berlalu. 3 tahun berlalu, sudah cukup? Belum cukup. Ada 1 hal lagi, baru aku rela, baru aku ridho, baru aku ikhlas. Kamu harus menikah dengan anakku. Tapi anak perempuanku tidak memiliki mata, tidak memiliki mulut, tidak memiliki telinga, tidak memiliki tangan, dan tidak memiliki kaki. Coba siapa yang menikah sama perempuan ini? Gak punya mata, gak punya telinga, gak punya mulut, gak punya tangan, gak punya kaki. Tapi saking beliau pengen minta rela, pengen minta ridho, pengen minta halalnya, 3 tahun lalu buah yang beliau makan hanya segenggam, ya. Beliau mau nikah. Ketika dinikahkan, selesai nikah, disuruh masuk ke kamar itu. Lihatlah istrinya. Ketika beliau masuk ke kamar tersebut, kaget, langsung ditutup lagi. Maaf, mungkin saya salah kamar. Karena ketika saya masuk ke dalam, ada wanita yang utuh semua. Matanya ada, mulutnya ada, telinganya ada, tangannya ada, kakinya ada. Apa kata tukang kebun tadi? Ya itulah anakku. Yang aku maksudkan matanya tidak ada, maksudnya apa? Kedua matanya tidak pernah memandang perkara yang haram. Telinganya tidak pernah mendengar perkara yang haram. Lidahnya tidak pernah berkata perkara yang sesuatu yang haram kepada Allah. Tangannya tidak pernah melakukan perkara yang haram. Kakinya tidak pernah melakukan perkara yang haram. Ketika aku melihat engkau yang rela bekerja selama 3 tahun hanya untuk mencari ridho, minta halal, maka aku berikan putriku ini yang aku jaga tidak pernah keluar rumah, aku berikan dia kepadamu. Dari hasil pernikahan seorang laki-laki yang wara, yang menjaga dirinya dari hal yang syubhat, apalagi hal yang haram, dan dari hasil pernikahan seorang wanita yang menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perkara yang haram, maka lahirnya Imam Syafi'i. Bagaimana Sufyan Ats-Tsauri? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri selama bertahun-tahun tidak mau minum air Zam-Zam. Ya Imam, kenapa kau tidak mau minum air Zam-Zam? Air Zam-Zam ini sunnah. Apa kata beliau? Andaikan aku punya gayung sendiri. Maksudnya, andaikan aku punya gayung sendiri. Maksudnya, andaikan aku punya gayung sendiri. Maksudnya apa ya Imam? Aku tidak mau minum air Zam-Zam karena gayung yang disediakan di sumur Zam-Zam itu adalah gayung milik pemerintah. Andaikan aku punya gayung sendiri, aku pasti bakal minum air Zam-Zam. Al-Imam Hanafi selama 6 tahun tidak makan kambing. Kambing sunnah. Memakan kambing hukumnya sunnah. Dari seluruh anggota tubuh kambing yang paling sunnah adalah alasannya kenapa? Tahu kan? Ilatnya, sebabnya. Kenapa kok dari seluruh anggota? Sekali lagi,
Anak kalau ngejelasin, anak udah bilang gitu, kenapa dari kemarin gak selesai-selesai tentang perkataan Muaz bin Jabal, udah 4 kali pertemuan gak selesai, padahal perkataannya hanya pendek. Karena anak kalau ngejelasin taib dan luas, biar itu orang paham. Makanya anak kalau ngejelasin itu karena suka lari kemana-mana, lari kemana-mana itu, nanti baliknya bakal kesini-sini lagi. Kalau bagi yang paham, tapi kalau bagi yang nggak paham, bakal ngomong begini, itu Habib Bahar apaan sih? Yang dibahas apa, yang dibaca apa, ngejelasinnya gimana? Nah, ini orang goblok begini, orang bodoh. Kenapa kok paha kambing yang paling sunnah dari semuanya? Karena kata Rasulullah, paha kambing adalah yang paling cepat matang kalau dibakar. Paham? Paham ya? Selama 7 tahun gak makan kambing. Kenapa? Semenjak kambing milik Baitul Mal di Kufah hilang, maka semenjak itu beliau gak mau makan kambing. Kenapa? Beliau takut kalau beliau makan kambing, ternyata kambing yang beliau makan adalah kambing milik Baitul Mal yang hilang. Padahal halal-halal saja, tapi itu warok, ikhtiar. Saking waroknya beliau, saking hati-hatinya beliau. Beliau nanya sama tukang kambing, biasanya kambing itu mati berapa tahun? 7 tahun baru mati. Nah, selama 7 tahun gak makan kambing, sampai hati beliau yakin kambing milik Baitul Mal di Kufah yang hilang itu udah mati, baru beliau mau makan kambing. Kita sebarang mau ayam kita mana tahu, kita nggak mau tahu, bodo amat. Mau ayam itu sebelah pakai bismillah, pakai nggak makan aja, karena nggak ada waroknya, nggak ada ikhtiarnya. Al-Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi, beliau tidak pernah makan apel. Kenapa tidak pernah mau makan apel? Karena apel di daerah beliau itu ditanam di lahan-lahan yang tidak jelas siapa pemilik lahannya. Kita sembarangan loh. Itu para ulama. Jadi kembali lagi kita. Imam Ghazali, ayahnya kaum biasa, tapi memiliki anak yang Allah angkat derajatnya menjadi seorang ulama besar, menjadi pemimpin, ya. Menjadi tadi qadatan, pembimbing, sadatan, pemimpin, hudatan, yang memberi petunjuk bagi manusia. Ibarat kata beliau itu cahaya dalam kegelapan. Ibarat kata ada orang yang tersesat, beliau itu petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Ibarat kata buta, beliau adalah mata bagi orang-orang yang buta, telinga bagi orang-orang yang tuli, lidah bagi orang-orang yang bisu, tangan bagi orang-orang yang tidak memiliki tangan, kaki bagi orang-orang yang pincang, penunjuk kepada jalan kebaikan, pemberi hikmah, mutiara-mutiara, ilmu-ilmu yang keluar dari mulut-mulut beliau masih basah, yang dimana mutiara-mutiara ilmu-ilmu yang keluar dari mulut-mulut beliau bisa menghidupkan hati-hati manusia yang mati. Ilmu-ilmu dari beliau, ilmu-ilmu dari beliau bisa menjadikan kalian yang mendengarnya mendapatkan pahala dari Allah. Mau masuk ke hati atau enggak, dengerin ilmunya saja dapat pahala, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali abahnya orang biasa, tapi kenapa bisa punya anak luar biasa seperti itu? Ini yang anak bahas akwam ya, kaum gitu. Kenapa? Karena ayahnya Imam Ghazali itu, mana kasih tahu ini. Ayahnya Imam Ghazali itu setiap ada majelis-majelis ulama, ya, setiap ada majelis-majelis ulama selalu bawakan makanan. Ada majelis ulama, jadi beliau tuh cinta sama ulama, beliau kasih. Ada majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu kayak begini nih, datang ayahnya Imam Ghazali kasih buat para ulama.
Hanya karena itu. Yakni kalau seorang ayah cinta kepada ulama, walaupun ayah juga tidak bisa menjadi ulama, kalau enggak anaknya, cucunya, atau enggak cucunya lagi, pasti bakal jadi ulama. Nggak mungkin enggak. Siapa orang yang cinta kepada ulama, pasti anak turunannya bakal menjadi ulama. Makanya kan bilang cinta itu modal yang paling kecil. Kalau India tidak bisa mengikuti para ulama, cinta itu modal paling kecil. Allah jadikan mereka para pemimpin. Allah jadikan mereka orang-orang yang bisa menghakimi. Al-muluk hukamun 'alan nas. Raja, penguasa, pemerintah, mereka yang mengatur, yang memberi aturan, yang bisa menghakimi rakyat, umat. Terus siapa yang bisa mengatur mereka? Siapa yang bisa memberikan aturan kepada mereka? Siapa yang bisa menghakimi mereka? Al-ulama hukam 'alal muluk. Para ulama, mereka hukam, mereka lah yang bisa menghakimi, mengatur para penguasa, para raja. Maka itu lihat ulama-ulama, raja-raja zaman dulu, khalifah-khalifah zaman dulu, semua pasti penasehatnya adalah ulama. Cuma kan kalau kita zaman sekarang ini kebanyakan ulamanya kebalik. Habib Zaki bilang ulamanya kebalik. Ulamanya yang diatur sama pejabat. Pejabatnya bilang, Kiai, Ustaz, Habib, saya mau bikin peraturan begini nih, tolong dong cari dalil biar jadi halal. Nanti cari-cariin di dalil. Contoh tahun 91. Tahun 1991. Ketika itu NU dan Muhammadiyah mau bikin BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat. Hampir semua ulama NU dan Muhammadiyah sepakat kecuali satu. Siapa? Mbah Misbah Mustafa, Kiai Misbah Mustafa, yang ngarang tafsir Al-Iqlil. Beliau nggak setuju. Beliau keras orangnya, tegas, nggak ada masalah fikih. A B B hitam putih. Kata beliau, ya ini alasan ulama-ulama yang lain lil maslahah, liusahil umur al-ummah, demi maslahat, untuk mempermudah urusan umat. Jadi mereka gak mampu beli secara langsung, jadi bisa beli. Apa kata Kiai Misbah Mustafa? Gak ada, itu tetap hukumnya riba. Dalam kaidah niat yang baik tidak bisa merubah yang haram jadi halal, tetap haram, harga mati. Beliau tahun 91. Tuh lah 40. Lihat bagaimana yang Ahmad bin Hanbal sampai di penjara hanya gara-gara raja ketika itu, khalifah ketika itu, tentang masalah apa itu kalau nggak salah, masalah Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah makhluk. Banyak para imam yang dimana apabila bertentangan dengan syariat, bukan sebaliknya mencari-cari dalil untuk membenarkan. Imam Syafi'i masih kecil, ente lihat mulianya ilmu, masih kecil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lihat gurunya ini kayak gelisah. Akhirnya Imam Syafi'i tanya, guru, kenapa kau gelisah? Kata gurunya, ya aku gelisah karena aku bermimpi ada seekor babi
yang sedang memakan kayu yang rimbun. Terus datang seekor singa memakan babi tersebut. Jadi ada banyak babi makan pohon ini. Terus ada seekor singa yang memakan babi tersebut. Langsung Imam Syafi'i bilang, pohon yang rimbun tersebut adalah para ulama. Babi-babi tersebut adalah penguasa-penguasa yang zalim. Singa tersebut adalah aku. Seumur 7 tahun. Beberapa saat kemudian terjadi, semua ulama di zaman itu dipanggil oleh raja, diberi pertanyaan. Kalau nggak bisa, maka akan diberi hukum. Nah, guru Imam Syafi'i tadi gelisah. Kata Imam Syafi'i apa? Guru nggak usah gelisah. Biar saya yang maju. Umur 7 tahun. Pergi diajak dengan guru. Kata rajanya, apakah kau siap untuk menerima pertanyaanku? Kata gurunya, wahai raja, tidak perlu aku yang menjawab, cukup murid yang menjawab. Hah? Anak sekecil ini yang menjawab? Ya, cukup dia menjawab. Baiklah. Hanya satu pertanyaan. Saat ini Tuhanmu sedang apa? yakni Allah. Apa dia manusia? Kau memberikan pertanyaan kepada, berarti engkau memberikan syarat. Nah, sebelum engkau memberikan syarat, aku pun ingin memberikan syarat. Yakni syarat agar aku bisa menjawab pertanyaanmu, maka engkau harus mengabulkan syarat. Kata raja, apa syaratnya? Kau turun dari singgasanamu dan kau duduk bersama budak-budak. Karena raja penasaran, dia turun dari singgasananya. Dia duduk bersama budak-budak. Imam Syafi'i lari, masih kecil, duduk di atas singgasana raja. Wahai raja, kau mau tahu Tuhanku sedang apa? Saat ini Tuhanku sedang memuliakanku sebagai orang beriman dan sedang menghinakanmu. Hukam, ilmu itu menghakimi. Itu lihat aja lah bagaimana sidangnya Habib Zaki itu tahu. Paham? Jadi ya ini yang dimaksud di sini aqwam kaum, siapapun. Tapi ya itu syaratnya dengan belajar. Karena laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan alim, itu nggak ada. Anak tanya, sifat para nabi, sifat para rasul apa? Salah satunya dari 4, foto, cerdas, pinter. Kenapa? Belajar. Kita pikir nabi dan rasul tahu pinter gitu aja. Nah terus Nabi Allah Adam alaihissalam, siapa yang mengajar? Dari mana beliau bisa tahu ada Asmaul A'zam? Siapa yang mengajarkan kepada beliau? Allah. Nabi Muhammad, siapa yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad? Allah. Ada bani Rabbi, Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku. Betul Nabi Muhammad. Makanya kalau ada yang bilang, mohon maaf, kalau ada yang bilang Jibril gurunya Nabi Muhammad, oh mohon maaf, bagi anak enggak terima ya. Mau siapapun yang mengatakan anak enggak terima. Bagi anak pribadi anak, kalau ada yang bilang Nabi Muhammad berguru kepada Jibril, oh anak enggak. Nabi Muhammad berguru kepada Allah. Nabi Muhammad diajari langsung oleh Allah SWT. Karena bagi anak, jangankan Jibril, sendalnya Nabi saja lebih mulia daripada Jibril alaihissalam.
Nah, para nabi, para rasul belajar, para aulia belajar. Terus ente mau mengharapkan ilmu didapatkan bukan dengan harta, ilmu didapatkan bukan dengan garis keturunan, ilmu didapatkan bukan dengan pangkat, ilmu didapatkan bukan dengan jabatan, ilmu didapatkan bukan dengan tahta. Emang ente bisa beli ilmu? Bisa? Ada yang jualan ilmu di luar sana. Di sini jual keramik, karena tadi ada yang beli keramik. Di sini jual pulsa, di sini jual ini, di sini jual ini. Tapi ada nggak? Di sini jual ilmu, ada nggak? Kalau begitu mah enak. Nih, 1 juta. Anak kasih, nih anak mau beli ilmu dong 1 juta. Mau bab mana? Anak mau yang bab munakahat. Oh, bab munakahat lebih mahal, 5 juta. Oh ya, enak kalau. Tapi ilmu nggak bisa didapatkan dengan begitu. Ilmu didapatkan, ilmu dita'allum, bil ijtihad, dengan bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh ngaji. Kayak ini, udah jam berapa ini? Jam 1. Masih mending jam 1. Anak dulu waktu belajar masih mondok 3 hari nggak tidur. Zaman itu anak nggak punya uang beli balsem, anak ambilin aja cabai, anak goprek-goprek, anak taruh di mata anak biar melek terus. Harus jam 1. Nah, jadi kaum tadi itu ya siapa dengan itu, dengan ilmu kita bisa jadi mulia. Allah angkat menjadi derajat sampai di akhirat tadi Allah beri 700 derajat. Ya. Dan dengan ilmu tadi fa'ij'aluhum, dan Allah menjadikan orang-orang tadi, kaum-kaum yang mendapatkan ilmu tadi, fa'ij'aluhum, Allah jadikan mereka sebagai pemimpin, pembina, pemimpin, dan penunjuk kepada jalan kebaikan. Wallahu a'lam. Ya Rabbana